Halo guys, assalamualaikum ya guys. Kita live guys untuk pertama kalinya. Kita udah lama ya guys. Ini yang kembali di penontonnya Ucok. Untuk biasa kita ngobrol-ngobrol dengan tentang apa aja lah sementara itu. Hari ini kita berada di Kalimantan. Nggak tahu nih kampungnya apa nih. Sementara kita berada di Kalimantan ya guys. Hari ini saya pengen ngobrolin tentang karena saya kemarin dari Semarang ya. Semarang itu beberapa bulan yang lalu ya, habis saya Tangerang, Semarang. Hari ini kita ada di Kalimantan ya guys. Dari Kalimantan untuk seperti biasa kita akan mengulas Islam tipis-tipis ya guys, karena kita orang pintar. Halo Suryanto, sudah bergabung, terima kasih ya. Sudah lama saya nggak live karena hatinya bulan-bulan, tapi saya akan bahas pertama live di Kalimantan itu tentang kejamnya fitnah ini ya guys, karena kita alami sendiri ya, dan ini kejadian yang nyata ya. Tapi tetap mungkin nanti ujung-ujungnya ya masih belum macam. Halo semua kawan-kawan yang sudah bergabung. Pokoknya salam kenal dari Ucok ya. Di sini saya nggak ingin menyudutkan seseorang. Pokoknya saya kasih judulnya nanti di video ini kan. Saya kasih judul kejamnya fitnah aja gitu ya guys. Halo sama semua yang sudah bergabung, buat sahabatnya Ucok, terima kasih. Suryanto sudah bergabung, Hendra Novi sudah bergabung, Ahmad Petrus sudah bergabung, terima kasih semuanya ya. Kosukan sudah bergabung, Yaka yang sudah bergabung, Produk Jawa 125 sudah bergabung, Beng sudah bergabung, terima kasih. Rahmat sudah bergabung, terima kasih. Bergombong sudah bergabung, terima kasih. Pokoknya terima kasih pada semua yang sudah bergabung. Sorry kita untuk sementara kita pokoknya kita nggak mengundang ya, karena kita menghindari interaksi dulu ya. Nanti sambil jawaban ini mumpung di Kalimantan Timur, kita nanti mau ini dekat laut, nanti kalau kamu kita jalan-jalan di pinggir laut insya Allah, tapi nggak janji.
tapi sih insya Allah jangan oke gitu ya. Oke, kita kembali ke laptop. Kejamnya fitnah seperti judul kita ya. Tolong buat sahabat-sahabatnya Ujo bantu tap kalau mau kasih mawarnya juga boleh. Speak guys dari kemarin kalau Udin 2 sudah bergabung, terima kasih ya. Putra Koto, Putra sahabat tuh Lamunan, Udin 2, Anasti Hasano sudah bergabung, terima kasih. Kerjanya fitnah hari ini karena saya jadi korban fitnah ya di Semarang kemarin. Sebenarnya profesi kita di dunia nyata itu kan kita kan tuang, selain kita pengobatan ya, kita juga tukang bikin interior mobil. Kemarin kita bikin jok bus ya Semarang. Cuma ada kejadian yang luar biasa dan baru saya mengalami sesuatu yang istimewa. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat saya juga ya. Jadi dari sini ngomong nggak jadi lagi, cuma anggap saja ini sebuah konfirmasi ya. Konfirmasi bahwa dari UU satu ya, pelajaran buat semuanya. Jadi ketika ada sebuah masalah di kita, terutama di orang-orang yang sholat, orang-orang yang berusaha jadi orang baik, terus kita juga masih orang yang terbiasa, orang yang gak baik-baik amat ya, orang yang umum lah. Jadi orang yang umum, nanti ketika ada masalah yang membentur kita, ingat. Jadi ketika ada masalah yang membentur kita, yang perlu kita ambil adalah, atau kita garis bawahi adalah, jangan buru-buru langsung percaya dengan berita yang diberikan tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu gitu ya, karena kita menghindari fitnah. Oke ya, karena kita dari kemarin di Semarang itu hati saya sakit sekali. Ada namanya bersama saya kemarin di Semarang, namanya Kasna Wardoyo. Halo Pak Kasna, kalau menonton. Kita kemarin mengalami session yang seru ya. Tidak apa-apa, semuanya perjalanan Pak Kasna. Oke, kita sapa dulu ya guys. Kita sapa dulu dari mana tadi ya, Gombong Advokat Ikhwatul yang bergabung, terima kasih. Mariam itu bergabung, terima kasih. Putra Kotor udah bergabung, terima kasih. Hussein bergabung, terima kasih. Udin 2 Lamunan bergabung, terima kasih. Anasta Hasanah sudah bergabung, terima kasih. Hendra Rusdi sudah bergabung, terima kasih. Libradong, terima kasih. Herian Akusin sudah bergabung, terima kasih. Coba kalau yang bisa komen-komen di bawah atau di komen suaranya bagus atau enggak. Ada Gusti, audionya bagus atau enggak kan ini nggak tahu ya, kita main lab aja daripada beta. Ini jamnya kan 1.57 malam. Apa tadi, harian Agusti saya mohon terima kasih. Pas Pulau 2 terima kasih. Yo Wijaya Supegi sudah bergabung, terima kasih. Halo ya guys.
kemarin kita di Semarang ya guys, kita menceritakan kejamnya fitnah. Tapi sebenarnya ini anggap aja ini konfirmasi ya. Jadi konfirmasi untuk lemparan tuduhan ke kita bahwa kita mau dinarasikan kita menyeting sesuatu untuk keburukan, untuk sebuah produksi. Nah itu salah besar ya. Jadi mungkin bahasa setting di kasus kita di Semarang kemarin, saya nggak sebutkan nama di sini ya. Saya nggak sebutkan nama di sini, cuma ambil pelajaran aja buat kita. Siapa untuk orang Islam, orang yang sholat, ketika ada masalah dengan sesuatu dan kita tidak punya buktinya, selain kita mengkonfirmasi juga minimal kalau memang semuanya sudah mentok. Sore-sore ini ada yang nyala ya. Kalau semuanya sudah mentok, tolong dilihat, maksudnya orang ini sholat atau tidak sholat gitu ya. Jadi supaya kita terbiasa bahwa menghargai sholatnya bukan manusianya gitu ya. Barangkali orang itu sholatnya betul-betul atau sholatnya main-main. Jadi kita anggap aja kita di jalan tengah, kita menghargai Tuhannya, menghargai sholatnya, menghargai agamanya. Karena itu juga akan jadi bukti bahwa kita juga berarti sama-sama penghamba pada Tuhan gitu ya. Jadi jangan asal lempar tanpa konfirmasi. Jadi kita harus terbiasa dengan konfirmasi. Nah, kita di sini nih buktinya kalau kita di Kalimantan mana ya, terusan Balikpapan ya, saya cari dulu ya guys. Oh ini terusan Balikpapannya ya guys. Kita berada di, kelihatan bangga kita berada di Balikpapan guys. Oke, kita lanjutkan ya guys. Jadi semua fitnah tentang UU dan Pak Kasno gitu ya, bahwa kita nyeting segala sesuatu untuk tujuan buruk, terutama dalam dunia kerja, itu salah besar. Dan mengenai kita pemalas, kita kurang respect, kita kurang kita kurang loyal, itu juga salah besar gitu ya. Dan itu untuk konfirmasi, rasa-rasa sudah cukup. Dan terima kasih kepada yang sudah bergabung ya, dan penontonnya. Wah itu Ayo Hajamal, halo Ayo Hajamal sudah bergabung, terima kasih. Suaranya apa ini nggak bisa nulis ya, saya nggak tahu. Kalau yang bisa tulis coba tulis audionya bagus atau enggak gitu ya. Buat teman-teman barangkali lewat di beranda, tolong di share. Tolong, halo Ferry Aidisap, terima kasih. Halo, selamat dari Ucok, konten kreator. Ini hasilnya buat channel buat pengobatan atau nanti kalau konten horor kita lihat lah. Saya berpikirnya lama sekali kita pikir, karena supaya nanti konten kita tetap bermutu, kita nggak fokus sama nyari keywordnya aja ya, kita nyari
yang jelas kita nyari teman, edukasi Islam tipis-tipis, bila perlu ada tetap tentang dunia penyakit gitu ya guys. Oke. Terus mengenai penyakit ya guys, mengenai dunia penyakit yang berhubungan dengan kita sehat, treatment bagaimana supaya kita bisa hidup lebih sehat dan sistematis ala ucap dari kacamata Islam yang benar, walaupun dari kacamata Islam tipis-tipis ya. Jadi kenapa di sini bahasa tipis-tipis supaya anda ini bosan lagi dalil gitu aja. Oke ya. Jadi dalil kita, kitab kita semuanya dari pintunya orang sakit, dari pengalaman saya berjalan di dunia penyakit dari 2016 gitu ya. Dari 2016 kita menyelami berbagai macam ya, walaupun tidak semua kita tahu, tapi sebagian ada banyaklah yang sudah kita tahu. Halo, salam dari Ucok. Terima kasih yang sudah lempar-lempar mawarnya ya guys. Tapi pokoknya kita nggak fokus ke sana, yang penting kita fokusnya adalah bagaimana kita selalu ikut untuk syiar tentang agama kita Islam, walaupun secara tipis-tipis dan sangat pelan-pelan sekali. Kalau saya proses video 1 ke video 2 itu juga mungkin prosesnya pelan sekali. Apa-apa, nanti kita nggak fokus sama filmnya ya. Oke ya guys, kita lanjut dengan bahas masalah penyakit ya guys. Buat teman-teman Ucok, halo kita yang sudah bergabung, terima kasih pada bantu tap-tapnya, share-sharenya. Siapa-siapa yang terutama anak muda yang ingin mendapatkan edukasi mengenai treatment tata cara hidup sehat ala Islam dari Ucok, silakan bisa tonton video yang ada di Ucok atau bisa tonton live-nya, nggak masalah, bebas ya guys. Kita sambil duduk-duduk santai, kita sambil ngobrol santai aja, tapi jelas pembahasannya kita penyakit ya guys. Oke, kita masuk ke treatment, bagaimana seorang manusia bisa menjalani treatment kesehatan. Jadi treatment kesehatan tentu kalau dari kita, dari saya, dari Ucok terutama adalah bagaimana kita membangun diri kita sebisa mungkin bersih dari pengaruh energi negatif atau penghalang doa, supaya doa kita sampai sama Tuhan kita gitu ya. Mohon maaf untuk Neng Putri 26 ya, kita pokoknya udah bisa mengundang dulu. Jadi kalau mau komen-komen silahkan, kalau bisa. Nggak bisa komen nggak apa-apa, pertanyaan lewat komen aja nggak apa-apa, nanti apa yang bisa kita jawab kita jawab gitu ya.
mohon dibantu di share di tap atau ya kasih mahar-mahar juga ya, enggak juga enggak apa-apa. Kita pokoknya yang penting ikut menjadi bagian orang-orang yang syiar, walaupun kita ambil sisi yang paling tipis ya. Kembali ke edukasi, bagaimana kita membangun sebuah sistem dalam hidup kita supaya kita bisa hidup sehat ya. Hidup sehat dari ujung dari versi Islam adalah satu, untuk yang sudah berusia dewasa atau mungkin sudah dewasa atau mungkin sudah tua, jadi tidak ada pintu lain dan tidak bukan kecuali satu, kita harus melakukan pembersihan unsur energi negatif terlebih dahulu, terutama yang tua-tua ya, yang sakit dibersihkan terlebih dahulu. Terus bagaimana membersihkannya cara membersihkannya adalah melewati pintu yang namanya pintu tobat ya guys. Pintu tobat, jadi kita bertobat dulu sama Allah, terutama niat dulu, niat bertobat dulu. Habis itu kita syahadat, tapi syahadat kita niat bertobat dulu, kita mandi tobat, udah gitu kita syahadat lagi, udah gitu kita sholat tobat gitu. Halo bos muda, selamat bergabung ya, tolong dibantu di tab-tabnya juga boleh, di share-nya juga boleh. Kita masih kosong, kita pokoknya nggak ada pendukungnya, itu mau dibantu lah, mau dibantu amannya ya. Pokoknya tab-tabnya juga boleh, biar ada isinya apa aja, yang penting lillahi ta'ala, alhamdulillah gitu aja. Bagus sudah bergabung, terima kasih. Kembali ya, berarti treatmentnya adalah untuk orang yang sudah tua terutama, yaitu harus melewati pintu tobat dulu, karena di situ kesempatan kita untuk membersihkan diri secara betul. Tapi ingat ya, sebenarnya tobat itu sebenarnya bukan mungkin lah. Kalau para ustadz itu bisa dibilang dilakukan sendiri, mungkin iya, karena di sini juga tidak ada penekanan khusus ya, karena mungkin cuma nanti berprosesnya cepat atau lambat gitu aja ya. Jadi pengaruhnya ke sana. Saran saya dari Ucok adalah, andai kata mau melakukan itu, cari orang yang betul paham untuk menghandle di sisi pertobatan Anda. Jadi nanti jatuhnya ada saksi, jatuhnya ada yang mengarahkan. Terus yang tidak kalah pentingnya juga, halo warning sudah bergabung, terima kasih. Mau dibantu tap-tap ya, tap orangnya juga boleh, laku orangnya juga boleh, apa aja. Kita mohon maaf, kita nggak bisa ngundang keluarga tamu ya, nanti jatuhnya kita berdebat. Saya nggak mau berdebat masalahnya, jadi kita agama nggak boleh buat perdebatan. Agama sudah jadi, ngapain kita perdebatan. Kayak gitu ya. Jadi silahkan cari untuk orang-orang yang sudah dewasa, kalau sudah tua terutama yang sakit pengen bertobat, silahkan cari orang yang paham. Selain jadi saksi, juga jadi teman curhat, juga bisa mengarahkan Anda tata caranya seperti apa. Tapi sebenarnya simpel dan biasa.
Kemudian yang paling penting di sini adalah dua unsur kita pakai yang namanya itu ya. Selain kita memohon terus sama Allah supaya dosa kita digugurkan ya Allah, supaya kita minta ampun ya Allah, kita akan kembali di jalan walau kemarin mungkin saya bandel, saya suka korupsi, saya suka nakal, saya suka jahat, saya pengen kembali kepadamu ya Allah, itu salah satunya ya. Terus di sisi yang lain juga yang tidak pentingnya adalah satu sisi lagi adalah cari orang yang bisa mengambil energinya atau cincinnya kepada kita ya. Jadi supaya nanti kita jadinya adalah sosok yang sudah bersih. Dan nanti pelan-pelan doanya makin bagus dan makin bagus gitu ya. Jadi tetap ada ilmunya, ada tahapannya, terus ada yang kita mengikuti saran siapa gitu. Kita tidak bisa seperti orang-orang yang apa-apa bisa dilakukan sendiri. Sebenarnya mungkin sih bisa, cuman mungkin nanti akan lama, dan kita kan di yang lain-lain kita mungkin mengerti, itu kan kita di sisi pengambilan energi atau pengambilan jiwa badan kita itu kita nggak mengerti dan nggak paham. Jadi di situ perlu ada orang yang mengerti dan ada orang yang paham, gitu ya. Oke, kita sapa dulu kepada yang sudah bergabung. Dari mana tadi? Ferry Aida Sap, sudah terima kasih. Terima kasih. Bos muda, saya terima kasih. Wanita terima kasih. Waduh guys, leg pertama di Kalimantan Timur, Balikpapan. Ini penontonnya cuma satu guys. Tapi nggak apa-apa guys. Terima kasih yang sudah menonton ya. Terima kasih. Saya doakan, demi Allah saya doakan penontonnya ucap. Mudah-mudahan kita semua termasuk Anda yang menonton ucap, doa kita selalu bisa sampai sama Allah dan diterima sama Allah dan dikabulkan sama Allah hajat-hajat kita gitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mudah-mudahan buat yang menonton juga ada faedahnya, buat kita juga yang ngomong ada faedahnya gitu ya. Oke, SC Store ID saya bergabung, terima kasih. Mohon dibantu di tab-tabnya untuk Leper dan Kalimantan Timur. Tahu nih jalannya apa nih? Belum tahu guys jalannya apa guys. Nyari alamat di sini nggak ada guys. Ada. Oke gitu guys. Jadi treatmentnya jelas. Kita pelan-pelan aja. Pokoknya untuk supaya kita bisa hidup sehat, untuk orang tua itu caranya begitu. Tapi ingat nanti kalau memang sudah terlanjur kita merasakan sebuah penyakit dalam diri kita, itu juga harus dua unsur ya perbaikannya ya guys, dari sisi medis dan dari sisi non medis, supaya energinya tetap bisa diambil gitu ya guys. Energi bisa diambil itu berarti arah masuk ke treatment pengobatannya itu sudah betul. Tinggal tantangan buat Anda adalah nyari orang yang betulnya yang bisa mengambil energi itu gitu ya. Jadi jangan kayak kondak-kondak kreator lain yang nanti ngomongnya jadi
menarasikan bahwa seolah-olah jin itu enggak ada, seolah-olah energi-energi itu enggak ada, hidup hanya bersorok karir, terus orang-orang yang setelah kita enggak ada gunanya, orang-orang yang sebelum kita juga enggak ada artinya, itu juga salah. Jadi tetap hidup itu saling berkaitan ya guys, antara kita hari ini yang ada di dunia atas dunia ini sama orang-orang yang ada di bawah kita yang sudah ada di dalam tanah ini, sama orang-orang yang masih di atas atau yang belum keluar ke dunia ini, itu juga Anda akan tetap saling berhubungan atau ada hubungannya gitu ya guys. Pokoknya apapun itu tetap semangat, terutama buat yang sakit. Buat yang sakit tetap semangat, dan ingat ya, kita harus paham bahwa psikologis orang sakit itu akan bermasalah, terutama di beberapa titik ya. Halo Baim aja sudah bergabung, terima kasih. Mohon bantu tap-tapnya Om, tap-tap orang juga terima kasih. Kita masih kosong itu. Dan buat penonton yang masih menonton, guys, terima kasih. Mudah-mudahan siapapun yang menonton ucap sama Allah dipermudahkan berbagai macam urusannya dan selalu diarahkan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidupnya lebih bagus, makin hari lebih bagus dan lebih bagus lagi. Itu ya guys. Oke, kita lanjut ya guys. Sampai di mana tadi ya? Aduh, ngoceh sendirian guys. Ngoceh sendirian jam 2.20. Ini lawannya adalah konten-konten retro horror ini di kuburan-kuburan sana ini guys. Jadi enggak apa-apa, kita enggak ada orangnya juga enggak apa-apa. Kalimantan Gosoro Kalba sama dengan saya di Kokos. Terima kasih. Pokoknya saya enggak ingin interaksi, maksudnya enggak ingin berdebat gitu ya. Saya juga lap aja, nggak setting apa-apa lah, nggak tahu tadi lupa, pokoknya lap aja gitu aja. Oke. Ada gangguan sinyal ya guys. Jadi treatmentnya adalah seperti itu. Terus satu lagi bahwa saya tambahin untuk orang yang sudah sakit gitu ya, caranya adalah selalu jalani pengobatan dari dua sisi sisi medis dan non medis. Artinya di situ supaya energinya bisa terambil ya guys, supaya Anda bisa cepat sembuh dan kesembuhannya itu kesembuhan yang beneran ya guys. Karena kalau Anda berobat tanpa menggunakan dua unsur itu, digunakan dua-duanya, nanti pokoknya Anda akan salah kaprah, jadi tidak sesuai target gitu ya guys. Oke, kita bicara tadi yang belum selesai adalah sisi psikologis orang sakit. Jadi untuk sakit yang sudah berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, tentu ada masalah di psikologisnya ya guys. Jadi ingat-ingat, siapa-siapa yang punya keluarga dalam kondisi sakit, apalagi sudah berbulan-bulan, berhari-hari, berbulan-bulan, atau mungkin sudah tahun, jadi tetap saja bahwa orang sakit itu psikologisnya bermasalah. Jadi
Jadi bisa dibantu, dicarikan jalan keluar, dicarikan solusi. Tapi kalau dari ujung tetap jalani dua unsur, yaitu unsur medis dan unsur non medis. Dan ingat, kalau unsur yang non medis itu urusannya untuk bagian dalam dari kita, masuk ke arah jiwa kita, ke arah sesuatu yang membuat raga kita sakit. Nah, itu nanti larinya ke sana. Jadi untuk urusan halo, siapa ini? Ada Sherly sudah bergabung. Terima kasih. Halo Sherly, mau dibantu share laptopnya, dibantu di share tetapnya Sherly. Oke, kita lanjut deh guys. Kabarnya juga terima kasih. Jadi untuk orang sakit, siapapun yang punya orang sakit, keluarganya sakit, pokoknya kalau untuk orang sakit yang sudah berhari-hari, berbulan-bulan, apalagi tahun, itu pasti psikologisnya terganggu, mentalnya terganggu, dan perlu ada orang lain yang mengcover atau membantu mengambil posisi itu, terutama mencarikan arah pengobatan itu ya. Dan jangan terlalu melulu percaya kepada dokter, karena mohon maaf, bukan saya antipati atau mana sudah mata kepada dokter, tapi sebenarnya di antara dokter itu jujur saja jarang dari mereka tuh yang mengarahkan kita untuk berobat juga ke arah yang dua sisi tadi, medis dan non medis gitu ya, terutama unsur doa. Unsur ini yang justru akan sampai ke Tuhannya langsung, sampai ke badan kita langsung, walaupun dari sisi yang dalamnya ada, artinya dari sisi halusnya kita. Kalau kasarnya kita kan nanti yang nanganin medis misalnya, entah itu sakitnya gatal, entah itu sakitnya apa, terserah apa aja. Saya nggak sebut merek, nggak sebut nama di sini. Di sini saya cuma menyerangkan bahwa berobatlah ke orang-orang yang mengerti di dua unsur itu, karena lebih bagus gitu ya, hasilnya akan lebih bagus, akan lebih cepat. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah buat anak-anak yang muda nih, pengikutnya Ucok adalah terbiasakan diri Anda terbebas dari berbagai macam ilmu. Misalnya ilmu itu nanti akan jadi pintu masuk jin. Ilmu itu yang dimaksud ilmu yang banyak di pasaran itu ya, yang entah namanya dengan wiri, dengan amalan, dengan apapun itulah namanya, yang penting berbentuk ilmu-ilmu sesuai sesuatu yang kita targetkan gitu ya. Misalnya ilmu itu supaya dagang kita jadi lebih laris, atau ilmu supaya kita jadi pandang jadi tambah ganteng atau tambah cantik, tambah pelet namanya, atau ilmu-ilmu yang supaya kita disayang bos, atau kita justru berusaha mempengaruhi bos supaya sayang kita gitu ya. Jadi ilmu-ilmu seperti itu kecenderungannya nanti adalah Anda secara sadar atau tidak sadar Anda dibawa ke sebuah pintu masuk jin, nanti secara sadar atau nggak sadar dalam diri Anda nanti akan bersemayam jin-jin itu. Tergantung berapa banyak ilmu yang Anda serap, berarti sebanyak itulah mereka itu duduk di Anda. Karena menurut saya dari mereka satu ilmu berarti minimal itu satu jin yang masuk gitu ya. Misalnya penglaris minimal satu, minimal, dan bahkan mungkin bisa ratusan atau ribuan atau puluhan, pokoknya banyak lah, nanti tergantung. Oke gitu ya. Jadi lebih baik dihindari, karena kita sedang
belajar bagaimana kita akan membangun treatment hidup sehat ala Ucok gitu ya. Tentang buat anak muda, tolong bersihkan diri Anda dari berbagai macam unsur yang akan menghalangi doa-doa Anda, menjadi penghalang doa Anda, yaitu jin-jin itu dan ilmu yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah ya. Ya jadi jelas ya, ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, tapi Islam yang benar, bukan Islam yang bermaksud ini itu ya. Jadi bukan yang dimaksud bukan ilmu yang sholat, bukan ilmu yang wirid, bukan. Wirid bagus, sholat bagus, tapi sholat juga harus sesuai sholatnya. Niatnya adalah ibadah lillahi ta'ala. Wirid juga niatnya ibadah dan lillahi ta'ala, bukan dengan tujuan A, tujuan B gitu ya. Supaya sholat Anda nanti pelan-pelan, walaupun akan lama sekali, tapi pelan-pelan nanti akan ada manfaatnya, ada faedahnya gitu ya guys. Halo, siapa ini? Henry 1985. Hai Serabong, terima kasih Henry. Halo, tolong dibantu tap-tap orangnya sama share-share-nya. Apa enggak dikasih mawar-mawar, mending bantu tap-tap biasa. Tidak dibantu juga enggak apa. Pokoknya kita mah biasa. Sampai di mana tadi ya? Oke, kita berarti sampai di treatment ya. Treatment kalau anak muda, kalau anak muda supaya doanya sampai. Ingat ya, jangan, pokoknya saran dari saya buat anak muda, terutama santri-santri itu ada di pondok-pondok pesantren itu, terutama santri-santrinya para habib yang suka karo apa itu ya, mahalul qiyam, asapnya dibegini-begini, lebih baik ditolak, nggak usah itu masukin jin itu ya. Jelas ya buat para santri-santri semua yang suka baca lembar janji atau mahalul qiyam nya pakai asap di begini-begini, di bawah-bawah begini, terus diisap ke badan, itu jangan dilakukan ya, itu jin, jangan mau, itu tipu daya guys gitu ya. Buat para santri-santri muda, dan ini serius, mungkin kiai-kiai Anda tidak akan bilang kalau itu nanti masuknya jin, tapi itu jadi pintu masuk jin dan beneran itu ya. Dan jangan menjalankan wirid-wirid ilmu apapun, udah wirid seperti biasa aja. Pokoknya sholatnya sholat umum, wiridnya wirid umum, tapi ingat treatmentnya adalah ketika Anda jadi santri, jadi orang yang mendalami agama, pupuklah terus kecintaan Anda kepada Islam. Kalau Anda memang punya cita-cita ingin bisa ditemui sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terutama, jadi pupuklah terus rasa itu dari Anda muda. Nanti laporan sama saya dari muda, dari belasan tahun misalnya Anda nyantri, terus sampai tahun berapa, dengan treatment ini dan kuncinya, walaupun Anda nggak bilang ke siapa, kunci di treatment ini, pupuk diri Anda cinta agama Islam, kecintaan Anda kepada Nabi Muhammad SAW, pupuk terus, gunakan berbagai macam cara untuk mengetahui kebiasaan Nabi, dan ikutilah kebiasaan Nabi, terutama makan pakai tangan. Ini kebiasaan Nabi, jadi lakukan terus menerus supaya kita melatih
bisa melatih diri kita terbiasa melakukan kebiasaan nabi terus menerus, kecintanya pupuk terus, supaya suatu saat nanti Anda akan didatangi sama orang yang Anda cintai, orang yang Anda tuju, orang yang Anda inginkan. Tapi ingat, caranya adalah Anda tidak boleh berhubungan dengan atau menggunakan unsur ilmu apapun yang berhubungan dengan jin, karena nanti tidak, Kanjeng Nabi-nya tidak mau. Gitu ya. Jadi kalau nanti ini jadi santri walet apa wirid biasa, orang lain pengen ilmu bisa dapetin cewek cantik lumayan, jangan, biarin aja. Masih seperti biasa ngaji baca kita udah wirid biasa aja, wirid yang umum, pokoknya wirid yang umum, sholat yang umum. Jadi nanti efeknya adalah ketika kita sholat dimanapun, kita selalu bisa mengikuti sesi sholat dari nol sampai selesai. Tapi kalau sudah ilmu, nanti Anda itu akan jadi rancu. Halo, siapa ini yang sudah buat tulisan nggak kelihatan itu. Sudah bergabung, terima kasih. Aduh, namanya guys, bergabung, terima kasih. Tolong dibantu di tab di share-nya gitu ya, buat santri muda. Ini yang ngomongin orang tua loh, orang tua udah upangan tapi yang nggak pintar amat, tapi biarin lah. Yang penting anggap saja saya memberitahu anak-anak saya ngomongin anak-anak saya gitu ya. Jadi jangan percaya, juga jangan percaya. Mohon maaf buat para pencinta tradisi. Ya sih, pokoknya silakan disisir. Ada tradisi-tradisi yang berhubungan dengan unsur jin, silakan disisir, silakan dicari sendiri. Dan kalau bisa jangan digunakan, jangan diikuti, karena itu berbahaya buat masa depan Anda, istri Anda, anak Anda, dan cucu Anda ya. Jadi lebih baik waktu yang ada kita gunakan untuk ya, pokoknya sebisa mungkin menetralisir diri kita dari berbagai macam unsur jin dan pengganggu doa kita, tidak sampai sama Allah. Itu kita sisir, kita pelan-pelan kita cari apa-apa yang jadi penghalangnya, kita jangan ikuti. Atau kalau yang sudah terlanjur, nanti bisa dilihat videonya bahwa ada treatment bertobat yang bisa dilakukan di Ucok ya, atau bisa lihat channelnya Ucok juga ada video-videonya, silahkan dilihat ada. Tapi ada juga yang video isinya main-main. Sebenarnya bukan main-main, kadang rumah lagi kalau sebenarnya lagi galau dan nggak baik-baik saja, cuman ya biasalah, kita harus tetap berusaha untuk ikut syiar, walaupun satu dua poin gitu ya, saya nggak bilang ayat, pokoknya poin aja begitu ya. Mengenai saya dikomplain habis-habisan, saya mengkomplain pada waktu itu orang-orang yang kalau bicara agama yang serius di depan publik, tolong gunakan atribut yang lengkap. Artinya karena ini kan Anda berbicara di depan publik gitu ya. Saya dulu kemarin dikomplain orang-orangnya katanya, jadi tetap di sini ada ilmu kita pakai. Kita mungkin kita tidak pinter, dan kita juga mungkin ilmunya sedikit, tapi tetap kita tampilkan adab yang baik gitu ya. Oke, jadi
buat sahabatnya Ucok. Aduh, terima kasih penontonnya Ucok. Siapa nih orang Anda luar biasa, guys. Hai Pak Im SCA. Halo Pak Im, saya ikuti ya Pak Im ya. Siapa lagi, satu lagi, aduh, Pak Im sama siapa itu ya, sama siapa ya guys, aduh nggak bisa tahu guys. Pak Im sama terima kasih. Wah, saya follow juga Terima kasih sudah menonton. Kita edukasi spiritual Islam tipis-tipis, desasnya dari pengobatan, karena kita praktisi pengobatan ya guys. Kita praktisi pengobatan, dan praktisi kita beneran, bukan bohongan ya. Kalau yang jadi beneran itu maksudnya kita tidak memposisikan unsur uang di depan, tapi unsur kebenaran dululah yang kita utamakan. Bahwa treatment kita memang benar. Memang kalau untuk penyembuhan, walaupun saya akan bertemu sama orang-orang yang kontra banyak sekali. Bahkan di tetangga saya di sana dicepu kemarin. Ini berarti dari sini selisih waktunya 1 jam, cepu Balikpapan. Itu orang tidak percaya, ya tidak apa-apa, tidak percaya tidak apa-apa, masalah. Tapi kalau percaya saya sedih, karena sedihnya bukan masalah apa-apa. Kalau ada keluarga Anda sakit tidak percaya di treatment kita, yang nanti yang bahaya yang sakit, bukan saya, gitu ya. Kalau saya sih biasa mawon, toh Anda percaya, Anda juga belum tentu ngasih uang ke saya. Gitu ya guys. Jadi kita jujur-jujuran aja, tidak harus percaya yang monggo, dan juga monggo bebas, oke. Yang penting tetap kita sian, tapi kita berusaha walaupun di sisi ruang yang sempit, dalam posisi untuk ikut mensiarkan agama. Kalau saya lebih memilih, karena saya praktisi pengobatan, lebih memilih untuk walaupun satu-satu, tapi kita mengena gitu ya. Mana sahabat saya nih, Kasno Wardoyo, atau mana nih Bapak Kusworo? Aduh, Bapak Kusworo. Aduh, saya jadi ingat lagi guys. Ayo ya. Anda meninggalkan jejaknya luar biasa di Semarang guys. Halo Pak Kasno Wardoyo, mana? Nonton dong, jadi batu-batu tap layarnya tuh. Kita sendirian ya guys, kita lihatnya sendirian, kita juga nggak janjian sama siapapun. Pokoknya kita pengen lihat aja. Jadi pokoknya buat siapapun penontonnya Ucok, kalau pengen tahu tentang penyakit dan treatment pengobatannya, silahkan lihat di video-videonya Ucok. Terutama kalau saya ngomong ya, lihat video saya ngomong dan serius, insya Allah itu membahas tentang videonya Ucok. Tapi tadi kalau kita bicara masalah santri, yang masalah santri muda yang ketika Mahalul Qiyam itu Mahalul Qiyam suka disuruh ngisap-ngisapin asap sambil berdiri, sambil pokoknya asap lah terutama, karena itu kan jadi kita jatuhnya pokoknya itu jangan dilakukan gitu aja. Karena saya nggak sengaja pakai bahasa yang teknis supaya jangan ada yang tersinggung. Artinya saya pokoknya berusaha untuk mengingatkan anak-anak muda, terutama santri-santri muda, supaya jangan terjebak oleh para senior-seniornya, terutama senior yang habaib itu yang rata-rata yang mohon maaf gitu, orang sekarang walaupun udah jadi pertanyaan lama buat saya, sekarang banyak ketakutan ya. Pokoknya supaya jangan terbang, jadi kita masukin
asap ketika makhluk kiam itu secara sadar dan sadar kita masukin jin ke dalam diri kita satu persatu. Silakan dikalikan banyak, insya Allah sebanyak itu isinya dalam diri Anda itu nanti satunya jadi angin dalam badannya. Dan ada Gus Dur bergabung, terima kasih ya Gus Dur. Pada yang sudah bergabung, mau dibantu tap-tapnya, mau dibantu share-share-nya, dan channel kita ini channel edukasi Rantik TV, terutama bidang penyakit, jadi treatment sehat, treatment pengobatan penyakit. Terus kita juga sambil mengobati penyakit ya, cuma kita jarang di labnya jarang, tapi kalau ada di 2 video itu ya memang kita ngobatin beneran. Jadi kita bohong. Halo Teti, sudah bergabung, terima kasih. Dan kita nggak bohong. Pengobatan kita betulan, memang harus coba yang betulan, yaitu kita jadi tidak dipercaya karena kita akan beda dari yang lain, kita akan bersinggungan dengan yang lain, apa yang mohon maaf lah. Intinya saya sulit sekali ambil posisi karena di situ saya akan terbentur dengan tradisi, terbentur dengan kebiasaan orang banyak. Jadi saya cuma bisa ngomong bahwa apapun yang saya lakukan tentang sebuah sistem itu, bahwa saya berusaha mencari atau mengambil sebuah cara di sistem itu agar kita bisa melakukan treatment bebas dari penghalang doa, supaya doa kita sampai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penghalang doa, izin, ilmu-ilmu sesuai syariat dan seterusnya, apalagi yang jelas-jelas kontra gitu ya. Oke, itu ya guys. Pokoknya tetap semangat buat Anda semua. Halo yang sudah menonton, 2 orang yang sudah menonton, guys, luar biasa guys. Tidak apa-apa, 2 orang juga tidak masalah, tidak ada juga tidak apa-apa, tapi 2 orang udah terima kasih banyak, mantap. Pokoknya terima kasih banyak. Ini kita hari ini berada di Kalimantan Timur, Balikpapan ya, di Balikpapan, tapi saya kampungnya nggak ngerti. Besok nanti kapan saya liputan di pinggir lautnya atau cari tempat-tempat apa kapan, nanti kita lab dari sana ya. Mudah-mudahan nanti Allah ngasih waktu, Allah memberi izin untuk kita lihat dari sisi laut itu sambil jalan-jalan malam. Gitu ya guys. Ini sudah jam 2.45 ya guys. Ini udah hampir 1 jam saya live. Terima kasih yang sudah bergabung ya guys. Siapa yang tadi yang sudah bergabung? Terima kasih yang sudah bergabung. Pokoknya saya ucap itu terima kasih bang. Besok-besok kalau nomor lagi yang sudah bergabung ya, siapa itu tadi namanya lah, lupa. Nonton lagi Pak Im SCA sama siapa ini? Pak Im SCA sama Teti. Pak Im SCA sama Teti. Pokoknya terima kasih sudah bergabung. Besok nonton lagi enggak apa-apa, kita akan bahas itu nanti tetap kita harus selalu live dan isinya tentang treatment kesehatan atau penyakit dan bagaimana unsur doa biasa sama Allah. Halo anak desa sudah bergabung, terima kasih. Treatment supaya doa kita sampai sama Allah. Dan saya ceritakan seperti ini berarti saya bukan cerita hoax dan bukan tanpa dasar ya. Tentu dengan ilmu, dengan cara yang benar, dan yang pasti adalah sudah saya buktikan terlebih dahulu gitu ya.
Jadi saya tidak menggunakan ilmu katanya, gitu ya. Jadi saya riset dulu, saya cari tahu dulu, saya buktikan dulu, baru setelah itu saya berusaha share ke kalian. Tapi ingat, yang kaya yang percaya aja, nggak percaya nggak masalah. Oke, segitu aja ya. Terima kasih buat semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Tapi ya ini penonton cuma 2, tetap terima kasih semuanya yang sudah bergabung, karena ini hampir jam 3. Jadi saya mau upload videonya, nanti keburu subuh. Pokoknya saya harus jam 3 itu harus sudah diproses gitu ya. Nanti kasih judul ini klarifikasi fitnah kemarin bahwa saya di Semarang jadi kena badai fitnah, dan saya menyebutkan nama di sini ya. Tapi tujuan saya pengen jadi bos di atas bos itu enggak ada. Saya sama sekali ini saya kasih tahu ya buat seseorang. Oh ya, halo. Privo Islamo, gabung, terima kasih. Saya kasih tahu seseorang kenapa di Semarang saya juga duduknya selalu di bawah, di ubin seperti ini nih, di ubin seperti ini tuh, di ubin. Nah, situ di ubin ya. Itu karena saya selalu pengen ngikutin Nabi, kalau apapun katanya supaya halo SKT sudah bergabung, terima kasih. Preview Lamusisa sudah bergabung, terima kasih. Halo Ucok, orang Kak mana Pak? Oh, kita orang Cilacap guys, kita orang Cilacap. Tapi kita sedang berada di Balikpapan. Di Balikpapan kita ya. Kalau ada orang Balikpapan, berarti kalau di Google Map ada auto konsep, apa konsep pabrik auto konsep. Sekali aja udah tegang itu ya, pokoknya ya alamatnya di situ aja gitu lah. Oke ya, jadi saya kasih tahu buat yang di Semarang itu ya, yang kemarin ada badai fitnah, ibunya, bapaknya Anda menuduh saya menggunakan narasi, saya settingan untuk tujuan negatif. Di sini saya jawab adalah tujuan Anda adalah fitnah Anda adalah salah total. Kalau ada informasi tentang saya negatif, memperlambat pekerjaan atau apalah itu namanya, itu salah total. Di sana saya berusaha, saya ngerobi teman-teman saya buat settingan itu maksudnya adalah demi kemajuan bengkel, demi kemajuan tempat usaha, demi kelarisan tempat usaha supaya tidak baik sama pembeli itu. Dan mengenai harga-harga saya komen di situ, harga tukang yang masang joknya sama yang bikin itu lebih mahal yang masang. Nah itu juga salah, karena kita ngumpulin ilmunya untuk bisa nih ngelatih tangan ini bertahun-tahun. Nah, tukang pasang seminggu itu udah pintar gitu. Jadi itu salah di situ, itu serius, dan itu gak bohong. Dan tidak semua orang yang bisa menjadi itu mengerti dunia desain, mengenai program berkelanjutan, mengenai sebuah produksi. Tidak semua pekerja itu mengerti gitu ya. Jadi di sini saya klarifikasi bahwa apapun yang ibu sama bapak tujukan ke saya itu adalah salah total. Kalau ada orang yang ngomong, boleh ditanya sama Pak Kasem, tidak ada niat saya untuk jelek di sana. Dan niat saya baik di sana. Saya juga orang sholat, juga orang mau apa, saya juga orang menggunakan untuk doa. Saya bukan takutnya bukan sama Anda, saya takutnya sama Allah. Jadi kan saya sudah selesai sama manusia, karena saya tukang ngobatin orang, saya tukang
mainin jin doang, mainin ilmu orang. Jadi saya udah selesai sama manusia, walaupun tetap saya punya kelemahan jelas kok. Itu ya, orang Kak Mana ya, itu yang tadi ya. Oke, segitu aja dulu ya guys. Revo Islam Morposa. Wah, ini kayaknya orang Kalimantan, ini bahasanya saya nggak paham, saya belum tahu bahasa Kalimantan guys. Jadi ini baru beberapa hari sini, belum ada 1 minggu, tapi hampir 1 minggu sih. Oke ya guys, untuk sementara itu yang penting saya sudah mengklarifikasi bahwa itu semuanya tidak benar, itu fitnah buat saya. Tapi saya tidak masalah, saya cuma ngasih tahu bahwa tidak benar. Kalau saya bertujuan buruk itu tidak benar sama sekali. Justru dulu begitu saya datang, keadaannya adalah Anda bagus, Anda bahkan tidak tahu mana bahan berkualitas, bahan cok yang berkualitas Anda itu tidak tahu. Dibohongin sama tuang sebelumnya ini bagus, padahal itu tidak bagus sama sekali, itu spek yang tidak masuk. Nah, pelan-pelan berarti kita ya, karena kita jadi bagian ya, di bagian nomor itu, jadi kita kasih tahu juga mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Kita fair di situ, tidak ada bohong, tidak ada sedikit pun kita bohong. Bahkan sedikit pun saya pokoknya di sana saya berusaha seluruhnya. Dan kalau ada treatment, misalnya ada tujuan, misalnya kita memperlambat pekerjaan supaya kena ini, tidak ada ceritanya. Kalau memang model-modelnya lama ya lama, dan harus ada cari tahu juga bahwa untuk di harga sesuatu monggo diserahin ke bapak. Saya enggak ada, saya cuma minta sekian. Kalau dikasih ya enggak, alhamdulillah. Kalau enggak dikasih ya tinggal ditaruh, begitu aja. Saya enggak masalah, saya bukan orang yang tipe melulu mikirin dulu, tapi justru saya mikirin di bengkel itu supaya bagaimana etalase di bengkel itu jok bis itu bisa bagus, nggak kayak orang yang dari Padang atau yang dari mana, yang namanya siapa itulah, yang ketemunya orang yang dari Padang itu dibangga-banggakan itu sebenarnya orang yang cuma ngerukin duitnya doang, sama yang temennya itu orang yang sebenarnya orang-orang itu nggak mengerti dunia desain, yang mereka orang-orang sopan. Berarti orang sopan nggak semuanya ngerti, bukan. Tapi di titik itu mereka itu benar-benar tidak paham dan cuma modalnya mulut. Tidak ada jam terbang. Di sini kita bicara jam terbang dan bicara ilmu. Itu ya, dan saya tidak pernah minta duit, walaupun kadang-kadang saya memang dikasih. Tapi ya itu jauh dari di treatment di situ. Itu banyak treatment dari berbagai macam tuntutan tempat usaha di Semarang itu yang sudah kita menggunakan ilmu kita secara diam-diam, dan kita tidak bicara uang gitu ya. Oke, buat Edmuh LN911 terima kasih. Kita sudah hampir jam 3, kita cukupkan dulu. Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi di sini, dan intinya saya membuat video konfirmasi, mudah-mudahan empunya ya, pokoknya minimal jadi menggugurkan kewajiban kita bahwa yang kemarin Semarang itu di bengkel jok bus itu adalah fitnah buat saya itu ya. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.